mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat perspektif dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang Pentakosta. Karena walaupun namanya sama tetapi pengertiannya berbeda, walaupun juga ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Dalam istilah Yunani ada kata Pentakosta Hemera, artinya adalah hari yang ke-50. Kalau kita mendapatkan istilah Pancasila yaitu 5 sila. Kalau orang sana bilang penta, bukan pante ya. Jadi orang-orang Gesia jangan maluin. Pak RT, kalau tanya itu orang mana? Eta mah orang Pantekosta. Bukan saudara-saudara, Pentakosta. Penta bukan pante. Dari sananya udah keliru kalau udah ngomong pante. Orang juga tahu Pancasila ya. Jadi jangan malu-maluin Pak Gembala ya. Kalau ditanya ya jawabnya gitu. Pak punten bukan pante, Pentakosta. Dari bahasa asli jadi ada kata Pentekoste. Pentakosta untuk orang Yahudi adalah hari raya panen besar atau Sofot untuk mengenang panen pertama ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, lalu mereka bercocok tanam, lalu mereka mendapatkan hasil yang begitu banyak. Sebagai ucapan syukur, mereka memberikan persembahan-persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah arti dari Pentakosta. Mereka mempersembahkan semua yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Tetapi ada pemahaman yang lain, yaitu bahwa itu adalah hari di mana orang-orang lain berpanen raya. Nah, di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hari Pentakosta itulah hari yang ke-50. Kita mau hitung-hitungan, saya sering kali mengatakan ini. Jadi kalau nanti saya tanya kepada saudara kalau salah-salah, saya udah berapa puluh kali nih ngomong saudara-saudara. Yesus mati di atas kayu salib, hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Setelah dia bangkit dari kematian, maka dia menampakkan diri selama berapa lama? 40 hari. Setelah 40 hari, dia menampakkan diri kepada orang banyak, lalu dia bangkit lagi. Tapi udah bangkit berapa kali nih. Lalu dia naik ke surga. Tanggal 9 kemarin kita memperingati kenaikan Yesus. Yesus katakan demikian, aku pergi ke sana, kemana? Ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya. Aminnya kurang 100%. Haleluya. Saudara, nanti harus daftar. Karena ini kloter, kelompok terbang keberapa saudara. Jangan yang terakhir, nanti kelasnya bukan kelas VIP. Nanti saudara itu akan masuk dalam kloter keberapa. Pak, saya mah di gereja ngangetin bangku gereja aja, duduk aja, nggak melayani Tuhan. Oh itu kloter terakhir.
kelas ekonomi. Tapi kalau ini canda saudara-saudara, jangan dipikirnya serius ya. Jangan serius banget saudara-saudara, kalau serius nanti ngantuk ya. Nanti kalau yang ngantuk saya liatin nih. Haleluya. Jadi saudara dari sekarang menentukan saudara masuk kelompok terbang ke berapa. Makanya harus rajin ke gereja saudara-saudara. Ya. Nah bagi orang Kristen ya ini keyakinannya. Ini nggak biasa saya pakai beginian ini. Ngikat kaki saya. Ini saya punya kenangan saudara-saudara, GSIA ini tanda buktinya ada, ini make ini saudara-saudara. Udah penyok-penyok. Nah saudara-saudara, dia naik ke surga, lalu sebelum dia naik ke surga, Yesus mengatakan, "Hei, kamu orang-orang Galilea yang melihat Yesus naik ke surga, dia sendiri akan datang kali yang kedua dengan cara yang sama." Dia naik ke surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan bahwa dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali, dia membawa kita ke surga. Di mana kamu berada, aku pun berada. Itu kata Tuhan, itu kata janji Tuhan. Nah saudara-saudara, setelah dia naik ke surga, maka Tuhan mengatakan, hendaklah engkau menunggu janji Bapa. Lalu orang-orang yang kurang lebih 500 tetapi yang kumpul, yang mau ikut doa saudara-saudara. Sama seperti jemaatnya banyak, tetapi yang ikut doa 10 hari hanya sekitar 15 sampai 20. Padahal jemaat di sini ada 200. Sama, waktu itu saudara-saudara, jumlah orang yang ada waktu kenaikan Yesus ke surga kurang lebih 500 orang. Tetapi yang kembali ke loteng Yerusalem, mereka kembali ke kota Yerusalem dan mereka naik ke satu loteng untuk mereka berdoa, hanya 120 orang. Jadi yang berapa? 380 kemana? Itu kloter terakhir. Kenapa? Karena yang 120 orang itu mereka bersatu hati. Tuhan katakan, hendaklah engkau menunggu janji Bapa itu. 120 orang dengan para rasul memuji dan menyembah Tuhan. Ke-1, ke-2, ke-3, hari-hari dilalui dengan pujian dan penyembahan. Akhirnya hari yang ke-10 maka tercurahlah Roh Kudus. Itu pertanda saudara-saudara bahwa 40 hari Yesus menampakkan diri ditambah 10 hari jadi berapa? 50. Itu disebut sebagai hari yang ke-50. Yaitu hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Karena Yesus menampakkan diri selama 40 hari, lalu murid-murid Tuhan berdoa 10 hari, hari yang ke-50 maka terjadilah hari Pentakosta. Bersamaan hari itu bahwa seluruh suku, bangsa dan bahasa mereka berkumpul di Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah konsep dari naik haji sebenarnya. Kalau orang Yahudi itu pintar, tapi orang Yahudi nggak bohong-bohongin orang saudara-saudara. Ya. Karena apa? Karena kalau kiblat, dulu kiblatnya kemana? Kiblatnya itu ke Yerusalem Bapak Ibu. Boleh tanya ke semua orang, semua kiblatnya ke Yerusalem. Dasarnya orang Yahudi ini agak nakal, agak licik saudara-saudara. Lalu mereka nggak suka, udah kiblatnya jangan ke sana, kita puterin balik aja. Nah sekarang kiblatnya berubah. Kita nggak pakai kiblat saudara-saudara. Kiblat kita kemana? Ke atas sana tuh. Ke atas. Saudara, hari Pentakosta itu punya dampak yang luar biasa. Karena dengan hari Pentakosta itu, itulah lahirnya gereja. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, walaupun ayat ini pendek, maka jawab Petrus penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi Petrus penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau saudara ngikutin ceritanya hidupnya Petrus sebelumnya, apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu telah menyangkal aku. Siapa Petrus saudara-saudara? Kadang-kadang Tuhan melihat siapa kita.
Wah dulu nggak benar, dulu nggak baik, terkenal dia, terkenal apa? Terkenal nggak baik, namanya nggak baik. Tapi setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika dia diajak ke gereja, dia dilawat oleh Tuhan, hidupnya berubah luar biasa. Wow, Tuhan nggak lihat masa lalu kita yang buruk. Petrus ini adalah rasul yang pernah jatuh. Petrus ini adalah rasul yang terkenal dari 3, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. 3 soko guru di Yerusalem itu, salah satunya adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Yang mau meninggalkan jemaatnya yang di Yerusalem karena dia tidak tahan melihat penderitaan umat Tuhan di Yerusalem. Lalu akhirnya Petrus itu udah nyangka sekali, lalu dia mau meninggalkan Tuhan. Wah, menjengkelkan sekali kalau saya jadi Tuhan Yesus. Dia udah menyangkal tapi dia akan meninggalkan jemaatnya yang ada di Yerusalem yang dalam kesusahan dan juga dalam penderitaan. Karena waktu itu tentara Romawi dan orang-orang Yahudi berusaha untuk mengejar dan membunuh jemaat-jemaat mula-mula. Salah satu contohnya adalah Saulus yang akhirnya dipanggil Tuhan menjadi Paulus. Ketika Petrus yang kedua kali dia akan menyangka atau meninggalkan jemaatnya yang dalam penderitaan di kota Yerusalem, dia akan keluar dari Yerusalem. Saya menyadari waktu itu karena saya udah pernah tahu namanya Yerusalem. Yerusalem tuh ada yang tradisional, ada yang modernnya. Kalau yang tradisionalnya itu ya penuh dengan peninggalan-peninggalan kekristenan. Jadi ketika dia akan meninggalkan Yesus, meninggalkan murid-muridnya, ini nggak ada loh. Di Alkitab nggak ada, tetapi dalam kitab Talmud ada. Ketika Petrus dengan lemes akan meninggalkan jemaatnya, ditinggalin nih jemaatnya nih, ya, waduh, ini namanya gembala upahan, bukan gembala asli, ya, ini gembala upahan. Kalau gembala upahan tuh kalau kebutuhannya nggak terpenuhi, dia tinggalkan sidangnya, saya pindah ke yang lain. Saudara-saudara, waktu Petrus akan meninggalkan Yerusalem, dia berjumpa dengan seseorang. Lalu yang berjumpa dengan dia itu, dia nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Wow, Fadis, mau kemana engkau? Lalu Yesus yang ditanya oleh Petrus, dia katakan, aku akan kembali untuk disalibkan kali yang kedua. Wah, kaget. Petrus kaget. Dia sadar bahwa yang diajak ngomong itu Tuhan Yesus. Sama seperti murid-murid yang sedang pergi ke Emmaus. Dia nggak sadar bahwa Yesus yang diajak ngomong itu adalah tubuh kebangkitan. Sama juga dengan Petrus. Wow, Fadis. Wah, lalu disinggung saudara-saudara. Sama seperti Daud disinggung oleh Nabi Nathan. Kalau engkau punya domba satu-satu yang engkau sayangi, lalu dibunuh. Lalu saudara-saudara, Raja Daud mengatakan kepada Nabi Nathan, Nabi Nathan, ini orang jahat banget. Dia udah ambil satu-satunya, direbut dan dibunuh. Lalu Nabi Nathan bilang, kamu orangnya. Wah, saudara-saudara, Raja Daud kaget. Seorang nabi negur raja. Wah, raja tuh berkuasa, saudara. Tapi Daud tuh punya hati yang lembut. Nah, rupanya juga Petrus punya hati yang lembut. Ketika ada perkataan, wow, Fadis, aku mau kembali ke Yerusalem untuk disalibkan kembali. Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dia mau disalibkan kembali. Lalu Petrus menangis dan mengatakan, biar aku saja yang kembali ke Yerusalem. Aku berdosa meninggalkan jemaat yang sedang mengalami aniaya. Lalu Petrus kembali ke Yerusalem. Lalu dia dihukum. Lalu ketika dia akan dihukum, dia bilang, aku gak layak dihukum secara disalib. Aku mau disalibnya terbalik. Karena Tuhanku, Tuhan Yesus disalibnya normal gini. Tapi dia mau disalibnya gak normal. Terbalik, kepala di bawah, saudara-saudara. Saudara bayangkan kalau kepala di bawah 10 menit, wah pening saudara-saudara. Itulah kisah dari Petrus, saudara-saudara. Petrus itulah yang firman kata Tuhan katakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Siapa Petrus?
Dia pada hari Pentakosta, salah satu dari murid Tuhan yang dibaptis oleh Roh Kudus, lalu firman Tuhan mengatakan, maka dia penuh dengan Roh Kudus. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000. Itu tadi yang saya katakan, dari 120 orang yang ada di loteng Yerusalem, lalu ada namanya pencurahan Roh Kudus, dari 120 lalu berjumlahnya naik menjadi 2.000. Dari 2.000 tambah lagi menjadi 3.000. Karena siapa? Karena khotbah yang pernah kalah. Seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan yang pernah jatuh yang namanya Petrus. Dia yang pernah menyangkal Yesus dan dia juga akan meninggalkan jemaat yang teraniaya di Yerusalem. Dialah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dialah yang berkhotbah. Sekali khotbah 2.000 orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah khotbah yang hebat, khotbah yang dahsyat saudara-saudara. Bisa menobatkan 2.000 orang lebih, lalu bertambah lagi jumlah jemaat menjadi 5.000. Dan itulah hari kelahiran gereja Tuhan. Jadi kalau saudara tanya, kita kapan ulang tahunnya Pak? Secara nasional, secara dunia, maka ulang tahun gereja kita hari kapan? Tolong ini dinyalain deh, kayaknya saya agak panas nih. Karena saya terlalu teriak-teriak, ini udah 10 hari teriak-teriak terus saudara-saudara. Kurang dingin di sini saudara-saudara. Haleluya. Saudara, itu yang saya katakan ketika Petrus melihat banyak jemaat yang dianiaya, dibunuh, ditangkap dan sebagainya oleh tentara Roma. Kejadiannya itu saudara-saudara klimaksnya tahun 70 Masehi. Jenderal Titus membumi hanguskan Yerusalem, menghancurkan bait Allah yang kedua. Tetapi dari 120 orang menjadi 2.000, 2.000 menjadi 3.000, 3.000 menjadi 5.000, lalu 5.000 menjadi 2.380.000.000. Artinya 31% penduduk dunia itu adalah orang Kristen. Oh kok kecil Pak 31%? Yang ateis juga banyak Bapak Ibu. Ya, yang ateis juga banyak, 31%. Itu adalah kelompok orang yang percaya kepada Tuhan yang paling besar dari agama-agama yang lain. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan Roh Kudus itu adalah oknum ketiga. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi. Dalam slide yang berikutnya kita lihat saudara-saudara. Terus. Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas yang dijanjikan untuk hadir menyertai gereja sebagai pribadi yang melanjutkan karya pekerjaan Tuhan yang sudah Yesus lakukan sebagai landasan iman percaya kita. Setelah Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus dicurahkan, dan bagaimana Petrus yang gagal, Petrus yang telah mundur dari Tuhan, tetapi Tuhan memenuhi dengan Roh Kudus, lalu dia menjadi orang yang bersemangat kembali. Lalu saudara-saudara ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan demikian. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan minta ada seorang pribadi itu saudara-saudara bukan benda. Kalau ini sebuah mic. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan seorang. Aku akan berikan kepadamu seorang penolong. Coba kalau saudara sebagai suami, mohon maaf saudara-saudara. Kalau saudara ada yang ngomong gini, saudara itu ditemani oleh penolong. Seekor penolong. Enak enggak? Sebuah penolong. Tapi kalau dikatakan
seorang penolong. Adam dan Hawa, Hawa itu adalah penolong, melengkapi Adam. Dia adalah seorang. Kalau firman Tuhan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Yang pertama adalah ada penolong yang lain bagi saudara. Bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi ada penolong yang lain. Atau ada seorang pribadi yang disebut sebagai Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita nggak menyembah patung, tapi kita menyembah Tuhan, tetapi wujudnya adalah roh. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat kedua dikatakan, maka roh Allah itu melayang-layang, bumi belum berbentuk. Nah, firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh Allah melayang-layang itu yang disebut sebagai Allah itu adalah roh adanya. Jadi keliru kalau orang bilang orang Kristen itu menyembah kepada patung, siapa bilang? Karena Tuhan mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah atau beribadah kepada dia harus menyembah atau beribadah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau saudara menyembah dalam roh, berarti saudara adalah orang yang menyembah kepada Allah yang adalah roh adanya. Dia adalah pribadi, dia adalah seorang pribadi yang bisa kita curhat kepadanya, yang kita bisa minta tolong kepadanya. Makanya saudara-saudara, saya akan kasih tahu karakteristik dan fungsi dari Roh Kudus kepada gereja Tuhan atau kita umat percaya. Saya tidak akan panjang lebarkan, saya cuma bacakan saja saudara-saudara. Ada kurang lebih 15 dikatakan demikian. Manifestasi atau pernyataan Roh Kudus dalam gereja atau orang percaya. Yang pertama apa? Yang kedua adalah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, yang kesebelas, yang kedua-belas, yang ke-13, yang ke-14, yang ke-15, yang ke-16, dan yang ke-17. Itu adalah tugas dari Roh Kudus. Itu adalah tugasnya Allah yang sekarang berwujud menjadi roh yang tinggal di dalam hidup saudara, yang tinggal dalam hati saudara, yang tinggal di bulatan dunia ini dan juga yang ada di dalam hati kita yang cuma segede gini. Bulatan dunia seperti apa, tetapi juga Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita yang seperti segede ini. Karena dia maha kuasa, dia maha hadir. Saudara bayangkan, makanya kita anak Tuhan, kalau ada masalah persoalan, jangan cari yang lain. Apalagi orang pinter, tanya dulu, Mbah lulusannya apa? Oh Mbah mah dulu lulusannya SR. Ada sarjana SR ya? Enggak, sekolah rakyat. Oh pantesan Mbah disebut orang pinter. Iya Mbah ini orang pinter. Tapi kan orang pinter mah gelarnya doktor profesor. Enggak, Mbah mah ini pinternya pinter keblenger. Orang banyak anak-anak Tuhan saudara-saudara. Kalau udah dikejar-kejar setan yang dicari adalah gereja. Ada orang-orang yang statusnya majelis, orang-orang pelayanan, tetapi minta pelepasannya ke kita. Udah dilepasin, bawa satu kampung. Dari Jampang sampai pelosok-pelosok Sukabumi. Setiap keluarga datang, saya sampai tegur kepada Ibu Gembala, kamu ini melayani sampai seperti itu. Saya cuma nonton aja saudara-saudara, tapi saya juga bantuin. Karena kalau badannya gede udah gitu. Oh gede bener gini. Badannya gede ya saudara-saudara. Wah gak sanggup. Kalau ibu-ibu jadi laki-laki, bapak-bapak harus hadir. Tapi kalau dilepasin, goodbye Ibu Gembala. Lupa saudara-saudara. Benar-benar saudara-saudara luar biasa ya. Yaitulah
pelayanan gereja kita ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi kalau Roh Kudus itu maha kuasa, dia mengingatkan, mengisapkan, mengajar. Jadi kalau saudara punya anak, mah aku sekolah susah, tenang. Pak Richard bilang kita punya Roh Kudus, ayo kita berdoa Roh Kudus. Jadi sebelum berangkat anak-anak doain ya mama ya, dalam nama Yesus Tuhan ingatkan anak saya tentang pelajaran-pelajarannya. Anak saya jangan nyontek karena nyontek itu dosa, nyontek itu gak yakin diri, nyontek itu membohongi diri nak. Oke pergi, aduh udah doain sama mamahnya. Waktu belajar di sekolah ikutin ulangan, tes, ujian, aduh gak ngerti ini. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya ngalamin Bapak Ibu. Saya ngalamin di sekolah teologi ya 7 tahun saya kuliah. Gimana nih Tuhan? Tapi bengongnya jangan terlalu lama. Kalau bengong terlalu lama orangnya udah selesai ujian. Saya minta Tuhan. Benar saudara-saudara, ngasih tahu Tuhan ngasih tahu. Kadang-kadang oh ini esai, ngasih tahu. Oh kasus ini, oh kasus tentang Sodom dan Gomora. Oh iya. Ah itu. Jadi kalau saudara punya anak, ajarin, jangan nyontek. Amin. Sepakat. Saya mau kasih tahu tentang ilustrasi, tapi terlalu lama nih ilustrasinya. Tentang calon dokter, kalau setiap dia menghadapi dosennya, waktu dibuka, reportnya dibuka, ada apa? Ada uang. Jadi setiap laporan itu calon dokternya dibuka, duit lagi. Nah si dosen itu, terus aja gitu, terus aja. Ini cerita sungguh-sungguh nih. Udah selesai. Akhirnya wisuda jadi dokter. Waktu dia jadi dokter, suatu ketika ada pasien yang mendadak harus dioperasi. Lalu pasiennya itu udah terkapar, matanya tertutup, lalu dokter itu pinggir. Apa yang dilakukan? Tangannya gemeteran. Lalu waktu si pasiennya itu buka mata, wah itu mahasiswa saya. Jadi si pasiennya itu adalah dosennya yang siap harus dioperasi. Dia gemeteran saudara-saudara, gak bisa apa-apa karena ini adalah mahasiswa abal-abal. Gemeteran, ini gemeteran. Lalu si dosen yang lagi sakit itu dia sadar, itu mahasiswa, saya makan duitnya dia jadi bodoh, saya gak terbantu. Nah itu hanya ilustrasi, jangan membodohi kita. Jangan membodohi anak-anak kita. Mulai sekarang kalau anak kita nyontek, stop. Amin. Nah, bagus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang luar biasa. Yang biasa menjadi luar biasa. Saya cari-cari video-video ilustrasi saya pada hilang, pindahnya ke PC saya. Jadi nggak sempet tadi malam atau tadi pagi saya nggak sempet. Saudara pernah tahu itu siapa dia itu? Rick Fujitics. Rick Fujitics, jadi waktu lahir dia udah seperti itu, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Tapi Tuhan membuat dia luar biasa. Yang biasa, yang ada tangan dan kaki menjadi luar biasa. Waktu dia lahir, waktu dia beranjak menjadi anak muda, dia berusaha untuk bunuh diri. Karena apa? Nggak sanggup menghadapi dunia ini. Tapi ada orang bilang begini, kamu akan dipakai Tuhan. Benar. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia udah besar, kuliah, dia punya istri, istrinya cantik saudara-saudara. Dan dia sekarang menjadi pembicara, motivator terkenal di dunia. Amin. Orang yang biasa, orang yang cacat, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi motivator yang luar biasa. Di seluruh dunia banyak orang mengundang dia, saudara-saudara. Dia adalah Rick Fujitics. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, heranlah mereka. Saudara tahu sidang Sanhedrin itu adalah orang-orang hebat. Profesor doktor kalau sekarang. Atau sidang senat, atau MUI, atau PGI. Itu orang-orang duduk di situ tuh profesor doktor. Tapi ketika menghakimi Petrus dan Yohanes karena orang yang disembuhkan umurnya 40 tahun, bukan dianggap anak kecil. Nggak bisa ngomong apa-apa. Para
anggota Sanhedrin itu. Lalu mereka mengatakan, wah itu orang-orang yang luar biasa. Tapi kita kan tahu mereka itu adalah nelayan, orang biasa. Orang biasa tidak terpelajar. Tetapi mereka menjadi terheran-heran. Mengapa? Karena Roh Kudus memenuhi dan membaptis dia. Karena Roh Kudus itulah yang merubah hidupnya Petrus yang tadinya dia menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang berhasil, menjadi yang tadinya menjadi orang gagal, sekarang dia menjadi seorang pemimpin umat yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke tanah Babel, maka para raja mengatakan orang-orang yang menjadi pelayan raja, pelayan meja di raja dikatakan, ini orang-orang Ibrani yang pintar, yang cerdas, yang ganteng, yang gagah. Kita kasih tes mereka dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita kasih minuman anggur, B1, B2, B3, B4 juga nggak apa-apa, sajikannya semuanya. Ada tuak di situ, nggak ada vitamin, tapi semuanya dikasih. Tapi orang Ibrani ini, saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, karena mereka adalah anak-anak Tuhan, anak muda yang takut akan Tuhan. Lalu mereka katakan, saya nggak perlu makan anggur, saya nggak mau makan yang najis-najis, yang adalah biasa makanan raja dan para pesuruhnya. Kasih saya air dan sayur. Jadi kalau anak saudara mau sehat, kasih apa? Sayur dan nggak mau mama. Anak sekarang nggak mau mama. Tutup mulut dari kalau dikasih apa? Sayur. Sepakat ibu-ibu? Berarti saudara nggak Alkitabiah. Ibu yang tidak Alkitabiah. Ibu yang Alkitabiah tuh kasih sayur. Saya justru dulu mah nggak apa-apa, sekarang saya enak. Ada orang makan, anak kecil makan di Kentucky, di mana lah, di fast food di mana. Udah makan kenyang-kenyang. Itu Coca-Cola, gluk, waduh, Fanta, gluk. Lalu mereka bilang, alhamdulillah. Sekarang saya jujur saudara-saudara, bukan apa-apa ya. Waduh, kalau saya minum 1 gelas ini Coca-Cola, waduh, keleyang, bukan keleyang, seperti saya keracunan saudara-saudara. Saya kalau dikasih minum teh saudara, teh dengan gula langsung nggak enak dalam tubuh saya. Pak Richard mah Alkitabiah aja, kasih air putih, lalap-lalapan, sambal, haleluya. Jadi saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego tuh dikasih sayur-sayuran dan air putih. Lalu diujilah dengan anak-anak muda dari berbagai suku bangsa. Lalu pada waktu penentuan dites, sehat nggak mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka lebih cerdas berlipat-lipat ganda dari mereka. Jadi kalau saudara kasih anak itu sayur, ya air putih, pinter nggak anak kita? Kata siapa? Itu pinter. Mulai hari ini, kalau anak saudara, buka mulutmu, kasih sayur yang banyak. Ya, anak muda remaja nih, saya mau tanya, anak-anak muda remaja, makan sayur terakhir kapan? Tahun lalu, wah, yang bener. Saudara-saudara, orang yang biasa menjadi luar biasa karena faktor Tuhan, karena faktor Roh Allah. Jangan saudara-saudara merasa bahwa kuasa itu ada di tangan saya, di tangan hamba-hamba Tuhan, enggak. Karena Roh Kudus itu di zaman perjanjian lama memang dikasihnya ke orang per orang. Kayaknya Tuhan gak adil, tapi kalau sekarang Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya, yang mau nerima. Jadi kalau saudara melihat orang sakit, wah ini mah harus ngajak Bapak Ibu Gembala, saya mah gak sanggup. Siapa bilang saudara-saudara? Tumpangin tangan, percaya Yesus, dalam nama Yesus sembuh. Pulang ya saudara, gak yakin
pulang cepetan karena nggak yakin. Sampai di rumah, saudara ditelepon, Ci, itu si Koko yang didoain sama si Cici, sembuh Ci. Hah, no bener. Hayo Ci, kita makan B1, kita makan capcay, orang haleluya Ci. Wah, kaget. Wih, orang yang didoain sama aku sembuh ya. Ada apa nih? Ada Tuhan Yesus, ada kuasa saudara-saudara. Haleluya. Jadi saudara harus yakin dan percaya ada kuasa dalam pujian. Nah, saudara-saudara, orang yang biasa menjadi luar biasa. Lalu orangnya menjadi berani. Yang bagian ketiga, berani menghadapi tekanan hidup. Saudara-saudara, saya jujur aja, ada banyak anak Tuhan yang mundur. Anak muda yang anak-anak Tuhan yang mudah goyah, anak-anak Tuhan ada banyak yang mundur dari Tuhan yang goyah, yang mundur dan juga udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Aduh Tuhan, saya udah nggak sanggup, saya udah nggak bisa Tuhan. Saudara-saudara, nalurinya anak-anak Tuhan harus berani. Yang pertama, kita adalah manusia unggul. Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya dikasih sayur dan minum air putih menjadi manusia yang unggul. Tapi juga anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang harus berani. Berani apa? Berani menghadapi hidup. Ada banyak orang-orang yang mundur dari Tuhan. Ada banyak orang yang gak mau percaya kepada Tuhan. Karena jadi orang Kristen seperti ini. Oh karena kalau saya melakukan ini, saya menjadi orang yang gagal atau menjadi orang yang tidak beruntung atau tidak diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mengatakan, waduh beratlah ekonomi udah berat semuanya berat. Apalagi saudara-saudara sekarang ini kecerdasan AE, EA, suara salah saya, EA gara-gara nyanyi itu tak, EA. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, stasiun televisi mana yang udah pakai manusia EA? Saya mau tanya, stasiun televisi mana? Tahu, Pak? Wah, berarti nggak tahu. TV One, suka nonton dia. Saudara-saudara, nanti perusahaan itu nggak perlu orang, apalagi udah afkiran. Semuanya pakai robotik. Hati-hati anak-anak Tuhan, sekolah yang benar ya, harus punya keahlian yang bagus saudara-saudara. Yang pasti juga jadi hamba Tuhan juga, saya jadi hamba Tuhan, saya mengupgrade diri. Ya, contohnya ada orang yang khotbah, baca ayat, kitab Kejadian pasal ini, sampai 5 kali itu baca ayat tulis ngomongnya, lalu nanti tunggu sebentar saudara-saudara, kita buka semua ya. Wah, makanya kenapa dengan capek-capek sekali 30 ayat pun saya tulis tadi. Karena apa? Memudahkan. Ya, saudara ke gereja kan nggak bawa apa-apa kan? Ya. Maaf bukan nembak saudara-saudara, diangkat bukan berarti dijatuhkan, bukan saudara-saudara. Itu memudahkan. Karena kalau ngomong habis waktunya saudara-saudara. Tapi kalau ditulis itu gampang saudara-saudara. Dan saya suka, karena apa? Tuhan seringkali ngomong lewat ayat. Jadi gak usah bikin ringkasan. Nah, berani menghadapi tekanan hidup. Anak Tuhan harus berani, amin. Kasih tahu dong kiri kanan depan belakang. Berani bekerja, berani bisnis, berani ambil resiko. Bisnis itu ambil resiko Bapak Ibu. Memulai bisnis, memulai usaha itu beresiko. Berani kawin sama saya. Kalau sebelah lagi pacaran sudah, ayo berani kawin, berani. Kebuka modal kawin sama kamu. Saudara-saudara, namanya juga rumah tangga, rumah bertangga. Harus berani. Mah berani nambah anak satu lagi. Si mama bilang apa? Amin. Jangan aminnya udah kecolongan saudara-saudara. Karena gak ikut program KB. Saudara-saudara,
Yang pertama, Roh Kudus itu memberdayakan. Yang kedua, Roh Kudus itu membuat yang biasa menjadi luar biasa. Kebenaran yang ketiga adalah kita harus berani menghadapi tekanan hidup. Kita harus berani menghadapi keadaan-keadaan hidup yang menekan. Saya mau kasih tahu kepada saudara karakteristik dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu karakteristiknya hebat, dahsyat luar biasa. Saudara harus lihat nanti di Google, lihat apa karakteristik dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu sarangnya ada di atas bukit. Saya mau kasih satu gambar Raja Wali. Raja Wali itu nggak bisa naik terbang tinggi. Dia perlu modal. Modalnya apa? Angin badai yang kencang. Jadi kalau saudara mau maju, kalau saudara mau naik kelas jadi anak Tuhan, saudara ketika menghadapi badai kehidupan, saudara harus terjang, harus hadapi, harus jalani, jangan mundur. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan setelah keduanya disuruh, mereka diperintahkannya supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Akhir-akhir ini kita mendengar bahwa ada perkumpulan gereja yang ditutup, dilarang, dipukulin, sampai pakai pisau dilukai saudara-saudara. Sampai yang dilukai itu, maaf kata, sesama mereka. Karena ada di antara mereka yang baik. Udah jangan, nggak taunya dia kena pisau saudara-saudara. Banyak ancaman-ancaman di sekeliling kita. Banyak ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Baru aja memulai, takut ini, takut itu. Banyak ancaman, banyak tekanan di sana sini. Anak Tuhan harus berani menghadapi tekanan itu. Jangan mundur saudara-saudara, saudara harus maju, saudara harus menjadi seperti burung Raja Wali. Ketika dia akan naik terbang tinggi, dia memerlukan badai angin yang besar. Ketika badai itu dihadapi oleh burung Raja Wali, lalu diterpanya angin badai itu langsung fush, naik ke atas. Naik dia, naik tingkat dia, berhasil dia menghadapinya. Sama seperti sepelancar di selancar, saudara di laut. Di Pelabuhan Ratu itu orang-orang bule itu bawa selancar. Selancar itu saudara-saudara memerlukan apa? Ombak. Kalau saudara mau naik kelas, kalau saudara menikmati hidup, hadapi ombak hidup itu. Bukan mundur, bukan kalah, bukan gagal. Maju saudara-saudara. Mau gagal gimana nanti? Kenapa? Ada Tuhan. Tuhan katakan yang biasa menjadi luar biasa. Tuhan mengatakan kalau kita menghadapi tekanan, ketika para rasul dikatakan jangan berbicara dan mengajar atas nama Yesus. Itu adalah ancaman, tetapi para rasul itu tetap dikatakan demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Seringkali kita lebih takut kepada manusia, kepada pemerintah, kepada manusia yang ada, daripada kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk menghormati hari Tuhan, hari Sabat. Setelah hari Sabat, harinya Tuhan, saya ibadah, silakan sudah mau pergi dengan keluarga. Karena itu satu paket, ibadah dulu, acara keluarga. Udah acara keluarga, main dengan anak-anak, capek, apa yang lakukan? Tidur. Nah, ibadah, rekreasi, tidur. Itu satu paket yang namanya sabaton. Sabaton itu kan istirahat. Hari apa? Hari Minggu. Siapin jam 5 sore ibadah. Ditunggu yang datang segitu-gitu aja saudara-saudara. Saya berdoa agar banyak orang yang mau ibadah sore, yang amin pasti nanti datang. Yang berikutnya, tetapi Petrus mengatakan, silakan taat kepada Tuhan atau kepada manusia. Saudara-saudara, pilihan hidup itu ada. Banyak pilihan, tapi pilihan yang benar itu nggak gampang. Oh saya mau pilih ini, kalau pilih ini menyenangkan dia bos. Kalau pilih ini, itu menyenangkan manusia. Tapi kalau pilih ini nggak enak, tapi menyenangkan Tuhan. Pilih yang mana? Pilih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan silakan
Kamu pilih taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia. Itu pilihan Bapak Ibu, hidup itu pilihan. Mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan keinginan daging, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Tuhan katakan taat kepada Tuhan atau taat kepada Allah. Yang ketiga, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Artinya apa? Pengalaman hidup saudara ikut Tuhan, mengalami banyak mujizat, mengalami banyak kuasa, mengalami banyak hal-hal yang dahsyat. Saudara adalah saksinya Tuhan. Jadi kalau saudara sebagai saksi Tuhan, saudara harus berani mengatakan, saya adalah saksi Tuhan. Berani menginjil, berani bersaksi. Saudara-saudara, ada istilah katakan, maju tak gentar, maju terus pantang mundur. Slide yang berikut dikatakan demikian, ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Wah, ini klimaksnya saudara-saudara. Lihat mereka mengancam kami. Itu artinya kita sedang melawan arus. Diancam, tapi kita maju. Banyak saudara-saudara orang yang menghindar kesusahan. Benar enggak? Wah, saya gaul sama dia. Saya bersaudara sama dia. Kalau mulai mepet-mepet saya, ini ngerugiin saya nih. Kayak kemarin, hari Minggu kemarin saudara-saudara, orang pakai jenggot, rambut panjang, bawa kamera, kayak pers. Lalu ada jam mengatakan, Bapak wartawannya, oh bukan. Namanya sebenarnya ini orang Cisaat, namanya sebenarnya Udin. Tapi karena katanya udah pernah jadi Kristen, ini namanya diganti, bukan Udin, Yosef. Ini serius saudara-saudara. Tapi saya tahu nih orang, karena Pak Richard ini udah biasa banyak dibohongin orang. Suaminya masuk ke dalam, istrinya di Holland Bakery gitu. Brewer, Pak, istri saya melahirkan, dibunut, sesar, perlu uang 2 juta. Satu ketika, oh ya, sama saya nanti saya kesana kebunut. Jangan kenapa? Kalau orang mau datang kan ya, kan kalau pendeta mah bukan duit yang disodorin, tangan dulu yang sodorin. Tangan tapi nggak punya duit, tangan tapi penuh kuasa, udah nggak? Nah, kalau orang nanya, Pak perlu uang. Salah apa? Salah kamar, salah tujuan. Kalau hamba Tuhan tuh punya tangan isinya kosong tapi punya kuasa. Kalau perlu duit, ada di sana ada bank. Jadi kalau orang datang kepada saya, pinjam duit, salah. Kenapa? Saya nggak punya duit. Ada uang tapi buat hidup saya, saudara-saudara. Jadi ngomong punya omong. Sampai akhirnya bilang saya keponakan saya, Mbak Jin, kamu temenin. Kali kalau ada cewek depan mungkin dia malu. Saya tinggalinnya ngobrol sama jemaat yang lain. Balik lagi masih ada dia. Nah, akhirnya saya akalin aja. Saya ngomong sebelum saya kenapa, ini toko-toko ini saya sekarang ini. Akhirnya dia malu sendiri pulang saudara-saudara. Kenapa? Omongannya apa? Mulai dari ngomong tentang temanya kerukunan, terus bisnis, terus agama. Yang terakhir apa? UMKM. Wah, tepuguh yang ngomongnya nih, tujuannya nggak jelas. Saya udah tahu nih saudara-saudara, saya tinggalin aja dia. Akhirnya dia pulang juga. Nah saudara-saudara, banyak orang yang punya motivasi yang keliru. Ya, tapi saudara-saudara, Tuhan mengatakan demikian. Mereka terancam, tapi para rasul dan murid-murid Tuhan jemaat itu katakan, berikanlah kepada hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Bukan minta uang, bukan minta perlindungan. Doanya bukan bilangin, Tuhan kami mohon perlindungan, kuasa Tuhan Yesus melindungi kami. Enggak, tapi para rasul dan murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan yang pertama mengatakan, berikanlah kepada hambamu keberanian untuk memberitakan firman Allah. Berikan keberanian untuk bersaksi, memberitakan Injil. Itu menantang Bapak Ibu. Itu menantang Tuhan dan orang lain. Lalu yang berikutnya, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus hambamu yang kudus. Gak takut. Ini yang namanya berani mati. Berani jihad saudara-saudara. Di dalam berkristenan ada namanya jihad, inilah jihad saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi?
Roh Kudus memberikan dampak yang luar biasa. Ayat 31 kita baca sama-sama saudara-saudara. Ini klimaknya. 1, 2, 3. Ya, sampai situ. Ini klimaknya saudara-saudara. Bayangkan, ada anak Tuhan yang terancam, lalu dia berani menghadapinya. Lalu ketika diancam lagi, ketika terancam dengan penjara, mereka bilang, Tuhan saya minta perlindungan. Enggak, dia bilang Tuhan berikan keberanian untuk menginjil, untuk bersaksi. Beri keberanian. Lalu ketika mereka minta belas kasihan dari Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, goyanglah tempat mereka. Saudara bayangkan, saudara pernah ngalamin goyangan gempa berapa skala Richter? 7 belum pernah kan? Paling besar 6,5 skala Richter. Yang terakhir itu saudara-saudara, goncangannya lumayan. Ibu Rosi udah tidur, saya baru mau tidur. Waktu saya balik begini, wah, udah pada yang keluar saudara-saudara. Goncangan 6,5 skala Richter. Gimana yang 7, gimana yang 8? Gimana kalau ruangan ini digoncangkan sama Roh Kudus? Tapi ini nggak pada retak. Saudara yang tergoncang semua, bukan tergoncang imannya. Ketika sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh. Ketika berdoa, ketika digoncangkan oleh api Roh Kudus, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini adalah zaman anugerah. Zaman anugerah itu apa? Yang perjanjian lama itu Roh Kudus dikasih ke 1-2 orang, imam, raja. Tapi kalau sekarang Roh Kudus itu diberikan, kasih semua. Siapa yang minta dikasih semua. Firman Tuhan mengatakan para teruna-teruna itu akan mendapatkan mimpi, akan mendapatkan penuhan Roh Kudus. Nenek-nenek, kakek-kakek akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Itu kata janji Tuhan dalam kitab Yoel. Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan kita. Kita punya mental seperti apa saudara-saudara? Nanti kita akan lihat satu video. Saya mau tanya dulu, saudara mau lebih suka di kapal perang atau menikmati hidup di kapal pesiar? Hah? Kapal pesiar, kapal perang. Saya pernah menikmati, berapa hari Pak? 5 hari ya. 5 hari saya menikmati yang namanya kapal pesiar. Per orangnya kalau dirupiahkan sekitar 20 jutaan. Belum terbang dari sini ke Singapura. 5 hari itu betul-betul kalau orang dunia bilang itu surga saudara-saudara. Makanan semuanya ada. Mungkin kalau orang dunia bilang, wah surga itu udah ada, udah aku nikmatin. Kalau apa? Kalau masuk ke nightclub, kalau ke karaoke, minum-minuman keras, ada apa sajian-sajian, segala macam yang dosa-dosa, ada di situ. Saya nggak berani masuk lihat itu. Oh ini tempat terlarang. Saya nggak berani, karena udah lihat saya lihat, minumannya itu ngejejer, tuk tumpuk. Wah, di sana ada yang duduk-duduk. Udah, saya tahu ini tempat berdosa, jadi saya nggak masuk. Ya, bukan karena ada Ibu Rosi, bukan, saudara-saudara. Karena saya tahu anak Tuhan nggak boleh masuk situ, saudara-saudara. Ya, saya menikmati yang namanya kapal pesiar. Tapi saya belum pernah naik kapal perang. Tapi saya mau tanya, saudara mau kapal perang atau kapal pesiar? Banyaknya pesiar ya? Oh, 1 orang perang. Siapa yang suka di kapal perang? Angkat tangan. Sedikit. Siapa yang mau di kapal pesiar?
Ngangkat tangannya setengah-setengah, saya tahu tuh, malu-malu, angkat tangan. Lebih banyak, oke kita lihat. Nanti kita simpulkan, tolong dimatiin lampunya. Suaranya tolong dibesarin. Siapa yang mau ikut kapal pesiar sama saya? Saudara, Tuhan izinkan kalau kita berada di gereja ini, karena kita sama-sama berjuang untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tetapi saya nggak punya apa-apa, tapi kita punya satu hal yang sama, yaitu Tuhan. Tuhan bisa diandalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mohon sabar saudara-saudara dengan mic ini. Mendengung dia, sakit kepala kayaknya. Haleluya. Saudara-saudara mau diperlengkapi oleh Tuhan? Saudara mau rindu datang kepada Tuhan? Kalau saudara mau, saudara nanti bisa datang kepada Tuhan. Saudara bisa maju ke depan. Saya akan berdoa dengan Ibu Rosi. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan datang pada Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang belum terbiasa menyembah Tuhan, mulai angkat tangan dan katakan haleluya. Haleluya, halal Yahweh artinya terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, mulai katakan dengan semangat, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara rindukan jamahan Tuhan. Saudara rindukan kelengkapan yang Tuhan mau berikan kepada saudara, haleluya. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, saudara minta kepenuhan. Saudara yang minta baptisan, minta kepada Tuhan, haleluya. Oh, mari kita mulai menyembah Dia, haleluya. Oh,
Dianya, kita akan menyembah Dia dalam roh kebenaran. Mulai katakan haleluya, angkat tanganmu dan sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, kami rindu Engkau hadir. Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, di ruangan ini. Haleluya. Kuduskan kami, kuduskan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Haleluya. Mulai angkat tangan menyembah Dia. Oh, kalau saudara mau leluasa, silakan maju ke depan. Di depan masih ada ruangan, masih ada tempat untuk saudara berlutut atau menyembah Tuhan. Silakan kalau saudara mau didoakan, maju ke depan. Maju ke depan, mulai menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Saya tidak bisa mendoakan saudara yang ada di kursi. Saya perlu saudara maju ke depan, karena ada tempat yang luas untuk saya mendoakan saudara. Maju ke depan, haleluya. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertambahlah. Rindukan Tuhan.
pada pagi hari ini Bapa. Haleluya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Bapa menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kami yakin. Haleluya. Ku rasakan kuasa
Saudara-saudara yang sakit silakan maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang di jamaah Tuhan yang di depan, saudara masih bebas untuk menyembah Tuhan. Kalau saudara yang masih mau didoakan maju ke depan. Haleluya. Saya tidak mungkin datang ke tempat duduk saudara karena tempatnya sempit. Di depan inilah tempat saudara menerima alkohol. Haleluya. Yang sakit silakan maju yang sakit. Haleluya. Silakan main-main. Haleluya. Angkat tanganmu. Mari semua kita mengangkat tangan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus. Katakan Yesus, katakan Yesus, Yesus. Saya perlu Engkau, saya perlu Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Penuh, 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 penuh. Jemaatmu dipenuhi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuh, 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 penuh. Haleluya. Penuh, 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 penuh. Haleluya. Oh, penuh, 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 kita bersama-sama berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Katakan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Angkatlah tanganmu, angkat tanganmu, minta jamah Tuhan, jamah, jamah. Lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Terus lebih dalam.
soido. Kilai pada Tuhan ai ale antara amat santira. Kedena ala turus modonai. Kantai ale baratase. Allah yang berjanji akan menepati. Dalam kuasanya yang tak terbatas, Dia ada dalam kehidupan kita. Angkat tanganmu dan katakan haleluya, Dia Tuhan. Haleluya, Dia Tuhan. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus bekerja di dalam kami. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan hidup sebagai anak-anak Allah. Engkau yang akan melepaskan kami dari semua kelemahan kami. Engkau yang akan memimpin kami untuk memiliki hidup yang baru. Engkau yang akan mempersiapkan segala jalan kami Tuhan, sampai pada masa depan damai sejahtera yang telah Kau rancangkan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saudara katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meyakini bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kami seumur hidup kami, tinggal di dalam kami dan menjadi pemimpin dalam hidup kami. Terpujilah Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami atas nama gembala, staf, pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah kita pada hari ini. Dan kami juga menyambut dengan sukacita untuk di minggu-minggu berikutnya kita akan tetap sama-sama beribadah di tempat ini. Juga kami juga memberikan apresiasi kepada jemaat-jemaat setia yang selalu datang beribadah dan mencari Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk gereja pada minggu ini. Yang pertama, nanti sore ada ibadah jam 5. Jadi bagi yang mungkin melayani Tuhan di pagi hari, atau yang tidak bisa datang beribadah, atau yang ingin beribadah lagi di sore hari, nanti bisa datang di jam 5 sore. Lalu untuk ibadah kaum wanita tanggal 25 Mei hari Sabtu, kita kaum wanita itu dari tim youth sampai umat ya, yang merasa wanita boleh hadir karena kita akan sama-sama belajar make up ya, belajar make up sederhana untuk kita ke gereja. Jadi kita tahu kalau ke gereja make upnya seperti ini, mungkin ada yang nggak bisa bikin alis, nanti akan diarahkan gitu kalau bikin alis itu seperti ini. Dan kita akan diajari oleh Sonia ya. Sonia ini make up artis Sukabumi dan itu adalah jemaat kita. Mungkin ada beberapa di antara kita yang belum kenal. Saya mengundang Sonia boleh bangkit berdiri supaya jemaat yang belum kenal Sonia bisa kenal ini loh Sonia ya. Nanti di ibadah kaum wanita ini boleh dibawa ya yang ada di rumah, misalnya ada pensil alis, punya kaca kecil, terus ada bedak, lipstick atau alat makeup yang ada di rumah ya. Jadi nggak usah sengaja beli ya. Apa yang kita punya di rumah dibawa. Jadi nanti bisa disarankan, oh ini warna bedaknya kurang sesuai, atau oh ini udah bagus lanjutkan. Jadi kita nanti kalau berikutnya habis kita nggak salah beli ya. Jadi ajak teman-teman atau anak kita yang udah remaja boleh ikut di tanggal 25 Mei. Setelah ibadah, dari kelas 5 SD ya, youth, kaum muda dan dewasa muda, sampai yang belum menikah, ya, yang belum menikah, kumpul sebentar di ruang ibadah setelah ibadah ini. Jadi jangan turun ya, nanti susah lagi manggilnya, jadi tetap tinggal di sini.
Lalu orang tua tamborin, ini pengumuman dari Departemen Ibadah, orang tua yang merasa anaknya ikut tamborin nanti kumpul di kantor di bawah, di kantor Sanansi, bertemu dengan Sanansi tidak lama ya, hanya sebentar saja. Lalu minggu lalu Sanansi sudah memberikan informasi bahwa akan ada list nama-nama jemaat yang akan didoakan bagi jemaat yang terbeban untuk mau mendoakan kita semua ya, jemaat-jemaat yang ada di sini. Nanti ada formnya di bawah di meja akar, bertemu dengan Sanansi dan mengambil formnya untuk kita doakan di rumah. Lalu bagi yang membutuhkan jas hujan, ya jas hujan masih ada. Bagi yang membutuhkan boleh ambil di kantor gereja. Lalu untuk Bapak Gembala sudah men-share ya, mungkin Japri, mungkin di grup, bagi yang terbeban untuk pelayanan WL singer yang merasa punya suara cukup baik, boleh mengirimkan rekaman lagu, boleh pakai wajah atau enggak ya, bagi yang malu gitu nggak mau pakai wajah nggak apa-apa, tapi yang penting suaranya direkam dan dikirim Japri kepada Bapak Gembala. Lalu pengumuman berikutnya, besok hari Senin jam 6 sore ada ibadah ulang tahun BKSG. Jadi inilah gereja-gereja Sukabumi, dan besok hari Senin jam 6 sore di GKIP di Jalan Dago ya, itu ada ibadah. Kita semua diundang untuk hadir dalam ibadah ini. Lalu untuk laporan keuangan Mike, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan sebagian untuk Mike ini. Dana yang terkumpul saat ini sampai pada hari ini, dana yang terkumpul sejumlah 13 juta. Jadi kita masih kurang 7 juta lagi. Bagi yang terbeban, saya ingin menambahkan atau saya belum kasih, saya ingin kasih untuk uang Mike, nanti bisa menghubungi Ibu Ruth atau Saudari Jennifer setelah ibadah, atau boleh juga ditransfer rekening gereja. Demikian warta kita pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Ada yang bertugas? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa di hari ini, di mana pencurahan Roh Kudus tercurah ya Bapa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang ada di kami. Roh Kudus adalah pemberian terbaik dari-Mu untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur ketika kami memiliki Roh Kudus yang begitu sangat berperan penting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk apapun yang sudah Kau lakukan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami ini. Kami mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Uang yang kami miliki adalah dari-Mu. Pekerjaan yang kami miliki adalah dari-Mu. Semua
Tuhan Engkau bukakan jalan bagi hidup kami, bagi pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Hal-hal yang macet Tuhan akan membukakan, hal-hal yang kurang Tuhan tambahkan. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan, diberkati oleh Tuhan, agar semuanya menjadi baik dan berhasil, dan bernilai tambah dan bertambah terus. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati dan melindungi dan menutup buku semua apa yang kami miliki Tuhan, harta benda kekayaan kami, keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, keluarga kami, semua dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Buat kami berhasil, buat kami unggul, buat kami bernilai tinggi Tuhan, dan membuat kami berani untuk menghadapi hidup ini Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kami, karena ada Roh Kudus yang ada di samping kami untuk menyertai kami kemanapun kami melangkah. Bagi Tuhan